Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wena Fatmaja, NPM 210826133 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan bipolar. Definisi dari gangguan bipolar itu yaitu gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik, atau campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi major. Untuk etiologinya itu, yang pertama neurotransmitter, di mana neurotransmitter yang sangat berperan dalam gangguan bipolar yaitu norepinefrin, di mana jika kadar norepinefrin sedikit bisa menyebabkan episode depresi dan jika berlebihan bisa menyebabkan episode manik. Selanjutnya ada faktor neuroendokrin, di mana tidak normalnya dari aksi HPA dan HPT dapat menyebabkan dari gangguan bipolar. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama itu ada distractibility, di mana mudahnya dialihkan perhatiannya. Yaitu ada insomnia, penurunan kebutuhan untuk tidur, misalnya seperti mereka hanya butuh tidur 3 jam saja. Selanjutnya itu ada grandiosity, di mana mereka merasa harga dirinya yang melambung atau kebesaran. Selanjutnya ada flight of idea, di mana eh, gagasan mereka yang melompat-lompat. Setelah itu ada activities, di mana mereka bisa peningkatan dari aktivitas jika di mereka di episode manik, dan jika di episode depresi bisa penurunan dari aktivitas. Selanjutnya ada speech atau berbicara, terjadi peningkatan dari berbicara atau banyak bicara jika di episode manik. Jika mereka di episode depresi, maka mereka akan sedikit bicara. Dan itu ada talkness, di mana mereka berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada klasifikasi bipolar menurut DSM-4. Yang pertama itu ada gangguan bipolar satu ditandai oleh satu atau lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai oleh episode-episode depresi major. Selanjutnya ada gangguan bipolar 2. Gambaran utama ditandai oleh terjadinya satu atau lebih episode depresi major yang disertai oleh paling sedikit atau episode hipomanik. Dan dia ada gangguan siklotimik, di mana ditandai paling sedikit 2 tahun dari sejumlah periode gejala manik yang tidak memenuhi kriteria episode manik dan sejumlah gejala depresif yang tidak memenuhi kriteria dari gangguan depresif. Untuk kriteria diagnosa sendiri itu pertama menurut DSM-4, yang pertama dia tersendiri dari gejala dan mood yang meninggi, ekspansif atau mudah tersinggung, uh, secara persisten berlangsung paling sedikit selama 1 minggu. Selanjutnya itu ada selama periode dari gangguan mood, tidak 3 atau lebih gejala berikut ini menetap atau 4 jika mood hanya mudah tersinggung dan ditemukan pada derajat yang bermakna seperti harga diri yang melambung atau kebesaran, penurunan kebutuhan untuk tidur, gejala bukanlah karena efek fisiologis langsung dari suatu zat, lebih banyak bicara, gagasan yang melompat-lompat, mudah dialihkan perhatiannya, dan peningkatan dari aktivitas. Untuk kriteria diagnosa menurut PPDCJ 3, pertama itu ada gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik, gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik, selanjutnya ada gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik, selanjutnya ada gejala afektif bipolar episode kini depresif berat tanpa gejala psikotik, dan terakhir gejala afektif bipolar episode kini depresif berat dengan gejala psikotik. Untuk tata laksana farmakonya, yang pertama ada mood stabilizer seperti sodium diclofenac dengan uh, dosis 25 mg 3 kali 1 dan ada lithium 300 mg 1 kali 1. Untuk pada pasien depresi, kita bisa kasihkan antidepresan seperti sertalin 50 mg 1 kali 1 dan ada fluoxetine 20 mg 1 kali 1. Untuk prognosis dari gangguan bipolar ini, yang pertama itu ada tergantung frekuensi dan lama episode serta respon terhadap pengobatan, dan pasien dengan gangguan bipolar 1 memiliki prognosis lebih jelek dibandingkan dengan gangguan depresi. Sekian dari saya. Ini untuk referensi yang saya gunakan untuk menyusun mapping saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.